Lihat aura saya, nggak ada kasar-kasarnya. Makanya sini bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lapisin. Ambil kalau bisa. Kalau kamu bisa, silakan kamu berwilayah di sini sepuasamu. Ambil. Assalamualaikum Sobat Islam. Nama Kiai Imron mungkin belum banyak orang mengetahuinya. Ahmad Imron Rosyidi Ibnu Abdillah Al-Khatibi atau biasa disebut Kiai Imron adalah seorang kiai kelahiran Jakarta 1982 yang banyak menyandang gelar dan menguasai banyak ilmu, diantaranya fikih, ulumul Quran, tafsir, tauhid, hadis, qawaid fikih, nahwu, balaghah, dan yang lainnya. Banyak mendiri majelis taklim. Kiai Imron sekarang aktif mengajar dan seminar bedah buku karya tulis beliau di beberapa daerah di Nusantara, dan juga aktif di pengobatan alternatif ruqyah syariah di beberapa daerah di Indonesia. Dan dalam undangan pengobatan beliau yang diadakan di salah satu pesantren di Pontianak Barat, karena banyak santri perempuan dan laki-laki yang sering kesurupan di sana. Sesampainya di sana, pihak pesantren meminta untuk meruqyah semua santri di sana, maka Kiai mengabulkan permintaan tersebut. Pada saat itu banyak santri yang kesurupan, terutama santriwatinya. Dan yang paling mencengangkan adalah ada seorang santri yang mengaku pimpinan 1000 jin yang ada di pesantren itu. Reaksinya cukup frontal sehingga tim kewalahan menghadapinya. Dan akhirnya Kiai sendirilah dengan santai dan tenang menghadapi pimpinan jin tersebut. Dan apa yang terjadi selanjutnya, mari simak videonya sampai selesai. Yang sudah masuk Islam. Siapa? Siapa? Di sini. Yang lain tenang, yang lain tenang. Yang lain. Ketika Kiai sedang menyadarkan para santri perempuan dan laki-laki, lalu ada seorang santri laki-laki yang kesurupan cukup frontal. Ke arah saya, ke depan sini. Sini kita mau bicara baik-baik. Kami santun semua di sini, nggak ada yang kasar. Makanya lihat aura saya, nggak ada kasar-kasarnya. Makanya daripada saya nanti panggil pasukan, repot lagi kamu perang sama pasukan kami. Dalam kejadian terlihat para tim ruqyah coba menyadarkan santri yang frontal itu. Keadaan sangat mencekam dengan suara teriakan orang yang berada di lokasi tersebut. Terlihat tim ruqyah berusaha untuk menyadarkan seorang santri yang kesurupan secara frontal, menarik perhatian. Lalu Kiai Imron mencoba mengundang untuk mendekat ke depan. Dan Kiai mengajak ngobrol baik-baik dengan santai santri kesurupan tersebut. Menurutnya bahwa ia adalah ketua jin yang biasa ada di sekitar pesantren tersebut dan merasa terganggu. Pergerakannya yang tak biasa membuat orang di sekitar menahan napas dan tanda tanya mendalam siapakah gerangan itu. Setiap pertanyaan dari Kiai dijawabnya oleh Raja Jin tersebut dengan membentak, dan ternyata dia tidak mau menatap Kiai Imron ketika ditanya dan disuruh mengangkat wajahnya. Lalu kemudian Kiai mengajak jin tersebut untuk masuk Islam dan menjanjikan tempat yang lebih bagus dan wilayah yang lebih besar agar bahagia dengan anak buahnya dijamin menurut Kiai Imron. Dan ternyata di situ banyak sekali anak buah dari jin tersebut yang mengganggu santri yang lain juga, sehingga banyak yang kesurupan saat itu. Menurut santri yang kemasukan jin tersebut, kalau pasukannya lebih banyak dari Pak Kiai, dia mengatakan beribu-ribu pasukan dari jin tersebut. Selanjutnya Kiai Imron memperlihatkan secara goib pasukan yang lebih banyak dari pasukan jin tersebut. Rupanya ketua jin tetap dengan pendiriannya tidak mau masuk Islam dan akan terus mengganggu daripada santri yang berada di pesantren tersebut. Adu kekuatan dilanjutkan, lalu Kiai Imron memperlihatkan pusaka yang dihadirkan di hadapan Raja Jin itu. Kalau bisa kamu mengambil pusaka ini, silakan kamu lapisin. Ambil kalau bisa. Perjanjian disampaikan Kiai Imron kepada Raja Jin, kalau bisa mengambil pusaka silahkan untuk tinggal di wilayah itu.
Lalu kemudian jin itu mengambil kuda-kuda dan tenaganya. Kalau kamu bisa, silakan kamu berwilayah di sini sepuasamu. Ambil. Dan jin itu pun mencoba mencabut pusaka yang ditancapkan Kiai dengan sekuat tenaganya. Dan benar saja jin tersebut tidak bisa mencabut sesuatu di hadapannya. Tawaran dilanjutkan baik-baik dan menjanjikan wilayah yang lebih bagus dengan pasukan nanti, lanjut Kiai Imron. Rupanya jin kehabisan tenaga dan terpaksa meminum air ruqyah dan habis dengan sekejap 2 botol dengan tangan kiri rupanya. Lalu Kiai Imron memberikan air doa agar jin bisa merasakan nikmatnya air surga, kemudian memperlihatkan dan menunjukkan kebahagiaan dan tempat terindah kepadanya secara gaib. Islam sebelumnya Allah, kedamaian, kebahagiaan tunjukkan kepada jin ini. Dan alhamdulillah Raja Jin tersebut dan ribuan jin lainnya masuk Islam secara massal dengan bimbingan Kiai Imron dan mengikuti pasukan Allah. Akhirnya santri tersebut disadarkan dengan mengeluarkan Raja Jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Kami bersaksi, sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan kami bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sebentar. Ikut pasukan Allah ya. Ikut pasukan Allah. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allah azizan hakima. Nasrun minallah fatun gharib wa basiril mu'minin. Pasukan, ikut pasukan Allah. Semuanya, semua lagi. Wah, sedikit. Dan subhanallah, suasana kembali tenang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Semoga para santri di sana dan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari hal demikian. Amin ya robbal alamin. Demikian rangkuman ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.